Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9. Halo, nama saya Rince Fatimah. Halo, nama saya Muhammad Reza. Halo, nama saya Radu Haura. Ketimpangan sosial berasal dari dua kata, yaitu ketimpangan yang artinya ketidakseimbangan dan sosial yang berarti masyarakat. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Jonathan Houghton dan Sahidur R. Hander. Menurutnya, ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam proses pembangunan. Yang kedua, Surjono Sukanto. Menurutnya, ketimpangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang ketiga, Budi Winarno. Menurutnya, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Jadi, kesimpulannya, ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kedudukan di berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini terjadi karena rendahnya kualitas diri seseorang dan sikap pesimis serta mudah menyerah dari sebagian masyarakat. Contohnya kemiskinan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum yang mengekang masyarakat sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya. Contohnya yaitu kemiskinan struktural. Adapun faktor lain yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial yaitu yang pertama, kondisi demografis. Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini terjadi karena perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Contohnya, perbedaan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Yang kedua, kondisi pendidikan. Kondisi ini dapat terjadi karena ketidakmerataan kualitas pendidikan di suatu daerah. Contohnya, anak-anak di daerah terpencil memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun fasilitasnya kurang memadai. Sedangkan anak-anak di daerah kota karena terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik, menyebabkan semangat belajar mereka kurang meskipun fasilitasnya lengkap. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terjadi karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Contohnya, daerah yang memiliki sumber daya yang banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan daerah yang memiliki sumber daya yang sedikit. Yang keempat, kondisi kesehatan. Kondisi ini terjadi karena fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya kemampuan, mutu pendidikan, dan sifat malas yang melekat pada diri masyarakat. Sedangkan faktor eksternalnya karena adanya birokrasi atau peraturan yang ditetapkan oleh instansi perusahaan. Faktor eksternal bukan hanya menyebabkan kemiskinan kepada satu orang saja, namun juga menyebabkan kemiskinan struktural yang menyebabkan hampir seluruh masyarakat mengalami kemiskinan.
Yang keenam, kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena adanya tenaga kerja yang banyak, sedangkan lapangan pekerjaan yang sedikit atau sempit. Yang ketujuh, perbedaan status sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi, baik kesehatan, pendidikan, atau kekayaan. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi sosial tertutup contohnya pembagian kasta dalam agama Hindu. Stratifikasi sosial terbuka contohnya adalah status pendidikan yang dapat diperoleh dengan usaha. Dan stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Yang kedelapan, letak geografis. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Karena pulau-pulau tersebut tidak bisa dikelola dengan baik, maka terjadilah ketimpangan sosial. Pulau kecil yang tidak tertangani pemerintah akhirnya malah tertinggal dengan pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Yang kesembilan, sikap prejudice atau prasangka. Sikap ini terjadi karena adanya sikap stereotip, yaitu sikap mengkategorikan kelompok. Contohnya, memandang orang miskin cenderung bodoh, termasuk sikap prejudice, karena tidak semua orang miskin itu bodoh. Yang ke-10, diskriminasi. Diskriminasi terjadi karena adanya ketidakadilan yang akan menimbulkan rasa tidak puas dan dapat memicu adanya berbagai gerakan sosial seperti demonstrasi dan pergolakan daerah. Contohnya, kenaikan harga BBM merupakan sebuah diskriminasi bagi masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya. Selanjutnya, jenis-jenis ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sangat mempengaruhi ketimpangan yang lain. Contohnya, orang yang berpendapatan tinggi dengan orang yang berpendapatan rendah tentu akan tampak kesenjangan, mulai dari cara memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesehatan, hingga gaya hidup. Yang kedua, ketimpangan gender. Gender adalah pembeda antara laki-laki dan perempuan. Secara sosial budaya, dalam gender, perbedaan pria dan wanita dilihat dari peran kehidupan sehari-hari. Perbedaan gender menjadi masalah ketika menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan bagi salah satu jenis kelamin. Yang ketiga, ketimpangan kesehatan. Ketimpangan kesehatan disebabkan oleh sempitnya pemahaman tentang masalah kesehatan, baik di pemerintahan ataupun di masyarakat umum. Akar dari masalah ini adalah kemiskinan yang menyebabkan sulitnya mengakses layanan kesehatan. Yang keempat, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan dapat dilihat pada perbandingan antara yang berhasil lulus SMP dan SMA di desa dan di kota, serta dilihat dari akses pendidikan di desa dan kota. Selanjutnya, upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, perbaikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan karena merupakan faktor untuk memperbaiki kesejahteraan. Kedua, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Hal ini bisa mengurangi kesenjangan upah atau gaji. 3. Menyediakan perlindungan atau pengamanan bagi masyarakat saat terjadinya krisis atau guncangan. 4. Alokasi pelanggaran APBN yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya, dampak positif ketimpangan sosial. Yang pertama, adanya upaya untuk memajukan daerah tertinggal dan peningkatan kualitas diri manusia. Kedua, meningkatkan usaha dan kerja keras. 3. Menumbuhkan rasa empati.
4. Mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dia punya. Selanjutnya, dampak negatif ketimpangan sosial. Yang pertama, timbulnya kecemburuan sosial. Kedua, sikap diskriminasi semakin merajalela. 3. Melemahnya stabilisasi dan solidaritas masyarakat. 4. Munculnya angka kriminalitas yang semakin tinggi. 5. Munculnya kemiskinan. 6. Pemerataan teknologi yang tidak seimbang. 7. Rendahnya kualitas pendidikan. Dan yang kedelapan, terjadi monopoli. Sekian penjelasan materi dari kelompok 9. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.